Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada siang hari kita bisa melaksanakan pertemuan untuk perkuliahan. Ada penyusunan pernyataan diri dosen yang untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ini kita untuk siang hari ini kita materi pertama pengajaran untuk mata kuliah manajemen industri. Untuk kode mata kuliah NKK 07040339 sampaikan pada 96. Untuk dosen pengampu saya sendiri NCDM Bogor Hakim STMSI Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Ini untuk CPMK capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama ini pengetahuan sains dan teknik atau Science and Engineering Quality. Yang kedua ada perancangan dan pengembangan solusi yang memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan atau Engineering Design and Development of Solution Based on Environment and Sustainability. Yang ketiga adalah eksperimen dan analisis data atau eksperimental dan data analisis. Ini untuk deskripsi mata kuliah manajemen manufaktur. Itu yang pertama menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Yang kedua ini merencanakan kebutuhan material atau MRP. Yang ketiga membuat perencanaan dan pengendalian produksi. Yang keempat ini membuat dan mengisi kartu proses dan membuat diagram Tokspat rencana. Yang berikutnya ada menghitung waktu dan harga dasar rencana produk. Yang berikutnya membuat diagram Tokspat aktual menghitung harga aktual produk. Yang berikutnya mengevaluasi proses manufacturing. Berikutnya ada merancang layout mesin. Yang berikutnya mendeskripsikan konsep tentang logistik, pengertian material just in time, CIT, menghitung kelayakan pengadaan material. Yang berikutnya mencatat sediaan material dalam FIFO, LIFO, dan average yang memprediksi kebutuhan material untuk satuan periode depan. Yang berikutnya melakukan penyimpanan material berdasarkan lokasi dan tercantum dalam catatan stok material. Ini untuk komponen dan bobot penilaian. Ini yang pertama tugas A 20%, yang kedua ada presensi kehadiran ini 10%, yang ketiga uji kompetensi tengah semester C 30%, ujian kompetensi akhir semester D 40%. Untuk nilai akhir A dikali persentase A tambah B kali persentase D tambah C kali persentase C dan tambah D kali persentase D. Ini untuk materi pertemuan yang pertama. Ini materi menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Ini untuk kemampuan akhir yang diharapkan untuk hard skill, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pemahamannya tentang menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Untuk soft skill-nya, mahasiswa memiliki manajemen pribadi, keterampilan sintesis dan analisis, belajar sepanjang hayat, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama kelompok, keterbukaan terhadap keberagaman, integritas dan konsisten terhadap keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Ini untuk kriteria penilaian ada indikator. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami, identifikasi dan menjelaskan tujuan manajemen manufaktur dan mengidentifikasi aktivitas proses manufaktur. Yang kedua, menyampaikan ide atau pertanyaan. Ini yang berikutnya mendefinisikan manajemen manufaktur. Manajemen manufaktur secara umum mengacu pada praktek pengelolaan seluruh proses produksi dalam sebuah perusahaan manufaktur, mulai dari perencanaan hingga penelitian produk. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan kapasitas, pengendalian persediaan, manajemen kualitas, manajemen risiko, manajemen perubahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan profitabilitas perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Untuk elemen-elemen kunci dalam manajemen manufaktur, ini yang pertama adalah perencanaan dan pemrograman produksi, menentukan apa yang akan diproduksi
Yang kedua, manajemen sumber daya, mengelola bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan teknologi produksi. Yang ketiga, pengendalian kualitas, pastikan kualitas produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang berikutnya, manajemen rantai pasokan, mengelola aliran bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi dari pemasok hingga konsumen. Berikutnya, manajemen perubahan, mengelola perubahan dalam proses produksi seperti perubahan desain produk, proses atau teknologi. Berikutnya adalah manajemen resiko, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola resiko yang dapat mengganggu proses produksi. Berikutnya adalah manajemen normasi, menggunakan sistem normasi untuk memantau dan mengendalikan seluruh proses produksi. Manajemen produksi mencakup setiap bagian dari proses produksi, dari saat produk dirancang hingga saat produk meninggalkan pabrik. Lalu kerja harus lancar, selain itu manajemen harus membantu setiap karyawan memahami peran mereka dan bagaimana peran tersebut terkait dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Elemen penting manajemen produksi meliputi yang pertama merencanakan tata peralatan dan aliran material, yang kedua penjadwalan produksi berjalan, yang ketiga memenuhi sasaran mutu dan kualitas. Untuk tujuan dari manajemen manufaktur adalah pertama menghasilkan produk berkualitas tinggi, yang kedua bekerja dengan efisiensi terbesar. Kirimkan produk dengan harga sudah mungkin. Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan yang matang, pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan serta penganggaran yang ketat. Yang berikutnya ada mengelola proses produksi. Manajemen operasi melibatkan pengawasan desain, perakitan yang efisien dan menjaga biaya seminimal mungkin. Manajemen inventaris sangat penting agar kekurangan bahan baku tidak menghentikan produksi. Di sisi lain, manajemen produksi harus memastikan bahwa dana perusahaan yang lebih tidak terikat pada penyimpanan inventaris untuk jangka waktu yang lama. Yang berikutnya, salah satu tantangan signifikan bagi semua bisnis manufaktur adalah pemborosan. Namun, pemborosan merupakan pengeluaran yang tidak perlu, karena pengendalian yang lebih ketat terhadap metode produksi seringkali dapat mengurangi atau menghilangkan pemborosan. Ini adalah salah satu area yang perlu diperhatikan. Sistem MRP dapat membantu karena manajemen produksi dapat melacak setiap aspek proses manufaktur secara real-time. Berikutnya, tujuan manajemen manufaktur adalah untuk mengoptimalkan proses produksi agar menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya terendah, efisien dan tepat waktu. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan seluruh proses manufaktur dari bahan baku hingga produk jadi. Yang berikutnya, elaborasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Manajemen manufaktur berupaya untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan kecepatan produksi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan mengoptimalkan proses, manajemen manufaktur dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Fokus pada pengendalian kualitas setiap tahap produksi membantu menghasilkan produk yang memenuhi standar dan harapan pelanggan. Yang keempat, mencapai kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manajemen manufaktur berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan peningkatan jumlah merek. Yang kelima, menjaga kelangsungan bisnis dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas manajemen manufaktur, membantu memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yang enam, memaksimalkan bakat karyawan. Manajemen manufaktur yang baik juga melibatkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk penilaian kinerja, pelatihan dan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, beradaptasi dengan teknologi. Manajemen manufaktur memanfaatkan teknologi terbaru seperti manufacturing software untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksi. Yang kedelapan, meningkatkan daya saing. Dengan menghasilkan produk yang lebih baik dan terjangkau, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang kesembilan, mendorong peningkatan berkesinambungan. Manajemen manufaktur yang efektif mendorong peningkatan berkelanjutan dalam proses teknologi dan sumber daya manusia. Yang ke-10, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen manufaktur berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan energi. Yang berikutnya, tujuan utama perencanaan manufaktur adalah untuk memastikan proses produksi yang lancar dan efisien,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, penyeimbangan permintaan dan penawaran, dan pada saat yang sama mengurangi penggunaan inefisiensi dan pemborosan. Yang berikutnya ada proses manufaktur. Proses teknologi mekanik merupakan suatu proses pembuatan suatu benda dari bahan baku sampai bahan jadi atau setengah jadi dengan atau tanpa proses tambahan. Dari jarak saat pertama kali manusia mengenal logam sebagai pembuat alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya, maka manusia kemudian berusaha untuk mengembangkan cara pembuatan alat-alat tersebut. Pengecoran logam merupakan proses pembuatan yang pertama kali dikenal manusia, yang kemudian disusul dengan proses-proses pembentukan, pemotongan, dan proses lain yang hingga kini berkembang menjadi lebih kompleks dengan berbagai variasi. Yang berikutnya, macam-macam proses manufaktur. Dasar dari teknologi mekanik adalah penyelesaian proses logam dan non-logam dari bentuk biji besi, raw material menjadi barang yang dapat digunakan. Hampir semua logam dapat mula-mula dalam bentuk batang atau rumah. Hasil proses pemurnian dari bijinya yang kemudian merupakan bahan baku untuk proses selanjutnya. Pada dasarnya, proses pembuatan benda kerja logam dapat dikelompokkan menjadi 1. Proses pemesinan, 2. Proses pengecoran, 3. Proses penyambungan, yang 4. Proses pembentukan, 5. Proses perlakuan fisis, dan yang 6. Proses penyelesaian atau pemecahan akhir. Yang pertama, proses pemesinan. Proses pemesinan logam adalah proses pembuatan yang menggunakan mesin-mesin perkakas potong untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan dengan membuang sebagian material, sedangkan perkakas potongnya dibuat dari bahan yang lebih keras daripada logam yang dipotong. Contoh mesin perkakas ini antara mesin bubur, mesin scrap, mesin drill, mesin fries, dan lain-lain. Sedangkan perkakas potongnya antara lain dari jenis HSS, karbidan, dan lain-lain. Dalam proses permesinan logam dikenal beberapa proses pemotongan seperti 1. Proses scrap atau shaping, planing, 2. Proses bubut atau pruning, yang 3. Proses budi atau drilling, yang 4. Proses fries atau milling, yang 5. Proses budi atau grinding. Di samping proses pemotongan di atas yang disebut sebagai proses pemotongan konvensional, ini merupakan proses pemotongan yang berbeda dengan proses di atas yang disebut sebagai proses pemotongan non konvensional. Antara lain 1. Proses pemotongan abrasi ultrasonic machining, yang kedua proses pemotongan secara reaksi kimia atau chemical engineering, yang ketiga proses pemotongan secara erosi kimia elektrik atau electrochemical engineering, yang keempat proses pemotongan secara erosi loncatan listrik atau electro discharge machining. Kelompok proses terakhir ini mempunyai keuntungan yaitu dapat memotong logam yang sangat keras yang tidak dapat dipotong secara konvensional. Kelemahannya adalah ongkos produksi, terutama menyangkut mesinnya. Bila dulu dari kecepatan logam terpotong, persatuan waktu sangat tinggi. Yang pertama, untuk proses pengecoran. Proses pengecoran adalah suatu proses pembuatan yang pada dasarnya mengubah bentuk logam dan cara mencairkan logam, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan dengan dituang atau ditekan. Proses pengecoran dengan dituang atau casting dan dicetak meleding. Produk hasil pengecoran dapat langsung dipakai sebagai produk akhir, akan tapi kebanyakan masih mengulang proses lanjut seperti proses pemotongan, penyambungan, perlakuan fisis, atau proses penyelesaian lainnya. Didasarkan atas jenis bahan pula atau model, bahkan cetakan dan cara penuangannya, maka proses pengecoran dapat dibedakan. Yang pertama, proses pengecoran dengan pasir sebagai bahan cetakan atau sand casting. Yang kedua, proses pengecoran sentrifugal atau centrifugal casting. Yang ketiga, pengecoran dengan cetakan permanen atau permanen mold casting. Yang keempat, proses pengecoran cetak tekan atau di casting. Yang kelima, proses pengecoran dengan polarilan atau investment casting. Yang ketiga, proses penyambungan. Proses ini sering diartikan pengelasan, tapi sebenarnya pengelasan tersebut merupakan bagian dari proses penyambungan. Pada dasarnya proses ini dapat dilakukan tanpa atau dengan mencairkan logam dengan disambung, dengan atau tanpa logam pengisi, dengan atau tanpa tekanan, dan dengan perekat atau adhesif. Contoh proses ini adalah lain pengelasan, solder, pengeringan, dan lain-lain. Proses penyambungan ini dapat dilakukan apabila komponen yang akan disambung sudah melalui tahapan-tahapan proses yang disyaratkan. Misalnya pembersihan, persiapan pada ujung yang akan disambung, atau proses pengerjaan mesin lainnya. Yang keempat, proses pembentukan.
proses pembuatan logam adalah suatu proses pembuatan yang pada dasarnya dilakukan dengan memberikan gaya luar, menekan, padatkan, menarik, dan sebagainya hingga berubah bentuk secara plastis. Bahkan logam sebetulnya dapat dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai batas itu, atau logam tetap dingin dalam arti di bawah batas temperatur tertentu tersebut. Kondisi pertama disebut proses pengerjaan panas atau hot working proses, sedangkan yang terakhir disebut proses pengerjaan dingin atau cold working proses. Yang kelima, proses pelakuan fisis. Proses pelakuan fisis adalah proses pengerjaan dengan cara mengubah sifat-sifat fisis dari logam tanpa adanya perubahan bentuk fisik, seperti proses pelakuan panas, treatment, benturan peluru atau spinning, dan lain-lain. Yang keenam, proses penyelesaian. Proses ini digunakan untuk memberikan kondisi permukaan tertentu dari benda jadi produk sehingga terjadi perubahan dimensi yang sangat kecil. Secara keseluruhan, bentuk dan ukuran boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Kondisi permukaan tertentu yang dimaksud adalah antara berwarna mengkilap, pemeliharaan, pencegahan dari perubahan unsur setelah bentuk permukaan melalui proses pengecatan, proses samudra, proses pelapisan permukaan dengan unsur tertentu, dan lain-lain. Dari uraian di atas, maka secara skematis proses pembuatan logam ini dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini untuk gambar proses manufaktur. Nanti ada proses pembuatan, ini dibagi menjadi 6. Ini ada yang pertama proses pengecoran, yang kedua proses pembentukan, yang ketiga proses pemotongan, yang keempat proses penyambungan, yang kelima proses pelakuan fisis, yang keenam proses penyelesaian. Ini untuk proses pengecoran, ini ada, dan proses pemotongan ini ada perubahan bentuk. Kemudian perubahan bentuk ini ada beberapa cara, dengan cara mencairkan, ada pasif panas atau dingin, dan membuang sebagian material. Untuk mencairkan ada dituang, ditekan dalam cetakan, dan juga ini plastis, panas atau dingin. Membuang sebagian material, ini ada konvensional dan non-konvensional. Ini yang proses penyambungan dengan tanpa mencairkan, dengan tanpa logam mengisi, dengan tanpa tekanan, dengan menekan. Ini untuk proses pelakuan fisis, ini ada mengubah sifat fisis, dan proses penyelesaian. Ini dengan perubahan kecil sehingga diberi kondisi tertentu. Ini semua proses ini akan berakhir. Ini dalam proses pembuatan ini berakhir pada benda jadi atau produk. Ini demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Dari awal hingga akhir, mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.